نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Berharap dengan syukur kita Allah menjaga nikmat yang sudah ada dan menganugerahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang mungkin belum pernah kita rasa. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama bercerita tentang sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 6 ya. Dan hadis ini kita beri judul dengan menuai pahala ya, dengan menghadirkan niat pada setiap amalan karena Allah ya. Atau bahasa mudahnya menuai pahala dari kegiatan sehari-hari. Biasanya hadis ini apabila kita sampaikan di berbagai tempat ya, banyak orang yang terbuka wawasannya ya, terbuka wawasannya dengan hadis ini. Kita langsung saja. Insya Allah hadis ini kita bahas mungkin dalam 2 kali pertemuan ya. Kita bahas di 2 kali pertemuan. Kita baca dulu setengah dari hadis ini. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ya, jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan nasab yang begitu panjang untuk menegaskan bahwa sahabat ini adalah dari suku Quraisy dan nasabnya bertemu dengan Nabi SAW gitu ya, di Abdul Manaf ya. Karena Nabi SAW juga nanti ada di Abdul Manaf ya. Baik, nama sahabat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah adalah nama yang terkenal dari beliau. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ahadil asyratil masyhudi lahum bil jannah. Salah satu sahabat yang dijamin Nabi SAW masuk surga. Ya. Kalau di sini bahasanya ahadil asyarah, ya. 1 dari 10 sahabat. Apakah sahabat yang dijamin masuk surga itu hanya 10? Jawabannya tidak. Ada beberapa sahabat lain yang dijamin masuk surga juga. Hanya saja kalau dalam satu rangkaian hadis, ya, itu Nabi SAW pernah menyebutkan 10 orang langsung berurutan. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'ad, kemudian Abdurrahman bin Auf ya, dan beberapa sahabat yang lainnya, ada 10 jumlahnya. Ya, itu disebut di dalam satu hadis. Tapi ada juga hadis-hadis lain bahwasanya misalkan Bilal di surga juga, tapi tidak disebut di hadis 10 sahabat yang masuk surga ini ya.
Nabi langsung mendengar terompahnya atau sendalnya Bilal di surga. Kemudian Uqasyah bin Mihsan yang mengatakan, wahai Rasulullah, tolong doakan saya agar termasuk orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka Nabi mengatakan, anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Artinya lebih dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kalau dalam satu hadis, ya maka ada 10. Ya. Dan salah satu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bi. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, ya, pada tahun Haji Wada. Ya, Haji Wada itu tahun keberapa? Ya, Haji Wada. Haji Wada itu di tahun, kalau ndak 9 ya 10 ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu tahun 11 Hijriah kalau ndak salah. Jadi Rabiul Awal. Ya. Berarti di tahun 10 Hijriah. Kejadian ini di tahun 10 Hijriah. Ya, berarti di 1434 tahun yang lalu kejadian ini. 1434 tahun yang lalu, karena saat ini 1444 Hijriah. Dan di Haji Wada berarti dia dekat-dekat bulan ini, karena haji sekarang musim haji juga, ya. Ya, tepat di 1434 Hijriah yang lalu, ya. Baik, berarti kejadian ini juga berada di Mekah, bukan di Madinah, karena haji itu ya di Mekah, bukan di Madinah, ya. Jadi kejadiannya di tahun 10 Hijriah kurang lebih, dan di Mekah. Dikunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena apa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, beliau dikunjungi min waja'in istadda bihi, ya, dikunjungi karena sakit yang sudah parah yang menimpa beliau. Karena beliau tertimpa dengan sakit yang parah, dan beliau juga merupakan salah satu sahabat yang kaya raya juga, hartanya banyak. Maka beliau mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i matara. Sesungguhnya Anda telah melihat penyakit yang menimpaku saat ini, wahai Rasulullah. Sangat parah sekali. Bisa jadi aku akan wafat dengan sakit ini, ibaratnya begitu. Wa ana dzu malin, dan aku adalah seorang yang kaya raya, banyak harta. Karena beliau ini adalah saudagar. Jadi dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu 7-nya adalah pengusaha ekspor impor. Beliau sangat kaya raya. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak mewarisiku kecuali satu anak perempuan saja. Jadi hartanya banyak, tapi yang mewarisi satu anak perempuan saja. Afa atasaddaku bi thulutsai mali. Wahai Rasulullah, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Ya. Kira-kira boleh apa tidak, Bapak Ibu? Ya. Insya Allah nanti kita baca hadisnya lanjutannya di pertemuan berikutnya, insya Allah. Boleh apa tidak? Dan kalau kita ditanya mungkin jawabannya boleh, ya. Wahai Rasulullah, misalkan saya, ya, Ustadz, saya mau mensedekahkan 2/3 harta saya, kira-kira boleh enggak Ustadz? Wah, boleh Pak. Bisa jadi seperti itu jawabannya. Baik Bapak Ibu, kita coba ngambil pelajaran dari potongan setengah hadis ini tadi, ya. Kita sampai boleh nggak mensedekahkan 2/3 harta dalam kondisi seperti itu. Jadi kondisinya tadi sedang sakit, tidak ada seorang anak pun yang mewarisi, dan hartanya banyak, ya, yang mewarisi satu anak perempuan saja.
Baik, kita belajar dari Sa'ad bin Abi Waqqas terlebih dahulu. Sahabat yang sangat mulia, perlu kita ketahui sejarah masuk Islamnya. Dikatakan bahwasanya beliau ini termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau mengatakan, ma aslama ahadan fil yaumil ladzi aslamtu. Tidak ada seorang pun yang masuk Islam di hari aku masuk Islam. Walaqad makastu sub'a layalin atau sab'a layalin wa inni la thuluthul islami. Dan aku bermalam selama 7 hari atau 7 malam ya. Dan aku adalah sepertiga dari Islam. Apa maksud dari sepertiga? Ya bisa jadi sudah ada 3 orang yang masuk Islam ketika itu, dan beliau adalah orang ketiganya misalkan. Jadi beliau adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan disebutkan dalam riwayat di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, dikatakan oleh Ibnu Mandah, Aslama Sa'du ibnu sab'a asyrata sanatan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam di umur 17 tahun. Ya. Jadi 17 tahun ini beliau sudah masuk Islam. Dan ini menunjukkan 2 hal Bapak Ibu. Ya. Ketika beliau 17 tahun sudah masuk Islam. Yang pertama itu apa? Yang pertama beliau itu cinta kebenaran. Ya. Tidak mencari kesenangan. Cinta kebenaran, tidak mencari kesenangan. Kenapa kok seperti ini? Ya karena banyak dari masyarakat kita misalkan ketika baru umur atau ketika masih umur 17 tahun ya mengatakan itu sweet 17 gitu. Saatnya bersenang-senang, saatnya berfoya-foya, hidup santai-santai ya. Banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi beliau malah sudah memikir kebenaran. Sebenarnya yang benar itu bagaimana sih? Nah, itu sudah dipikirkan oleh beliau. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, beliau menjadi salah satu orang yang menerima dakwah itu. Jadi sudah cinta benar sejak umur itu. Ya, dimana kita dulu umur 17 tahun mungkin ya nggak tahu apa yang sedang kita lakukan ya. Tapi ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kita bisa berdoa agar anak-anak kita, keturunan kita bisa menjadi orang yang cinta kebenaran sejak mereka kecil ya. Kemudian yang ditunjukkan nomor 2 dari kalimat bahwa beliau itu masuk Islam umur 17 tahun itu adalah beliau ini sejak muda siap dengan segala resiko yang dihadapi. Ini sesuatu yang dalam tanda petik ya penting sekali. Kenapa kok seperti itu? Ya karena beliau ini masuk Islam di masa-masa Islam itu diperangi Bapak Ibu. Tidak mudah. Pada masa itu orang yang masuk Islam itu harus siap mempertaruhkan jiwa dan raganya gitu. Bukan hanya sekadar mempertaruhkan pekerjaannya misalkan, atau istrinya misalkan, atau anaknya misalkan. Banyak harus yang menjadi pertimbangan ya. Tapi beliau di umur itu sudah siap dengan segala resiko. Nah kita ambil contoh salah satu resiko yang beliau ambil ketika itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah seorang yang masuk Islam dan ditentang oleh ibunya. Ditentang oleh ibunya, tapi beliau ini bisa berdialog dengan sangat bagus kepada ibunya ya. Sangat bagus sekali. Di kitab Syiar A'lamin Nubala disebutkan riwayatnya. Beliau mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, kuntu barron bi ummi. Aku ini adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibuku. Jadi meskipun seorang itu sudah masuk Islam, ibunya masih non-Islam misalkan,
maka ini sesuatu yang baik untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Pergaulilah kedua orang tua tetap dengan baik meskipun berbeda keyakinan. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi kalau mereka memerintahkan kalian untuk melakukan kesyirikan, jangan ditaati. Tapi Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Ini sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang enggak mudah. Orang beda keyakinan kok tetap disuruh berbuat baik. Tapi inilah ajaran Islam. Orang tua yang belum sama keyakinannya tetap kita berbuat baik kepada mereka. Falamma aslamtu, ketika aku sudah masuk Islam, kata beliau, qalat, ibuku mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, ma hadzal dinul ladzi qad ahdasta, wahai Sa'ad, agama apa ini yang sudah kamu peluk ini? Ya. Kamu tuh meyakini keyakinan apa? La tada'anna dinaka hadza aw la aqulu wa la ashrabu hatta amut. Ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, kamu tinggalkan agama ini atau ibu itu ndak akan makan dan ndak akan minum sampai ibu mati. Ya. Kira-kira kalau kita sebagai anak yang digitukan oleh ibu kita, apa jawabannya? Kita coba lihat apa jawaban Sa'ad. Ya. Jadi di kala itu beliau nanti kalau beneran ibunya itu yang ndak makan, ndak minum, beliau akan tertuduh sebagai pembunuh ibunya, ya. Ya. Akan dipanggil qatila ummihi, pembunuh ibunya. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, mengatakan dengan kecerdasan beliau, la taf'ali ya ummah, ibu, mbok jangan seperti itu, gitu. Jangan ndak makan, ndak minum gara-gara memintaku untuk meninggalkan agama ini, gitu. Kalau bisa jangan, Bu, gitu. Inilah ada'u dini hadza li syai'in, ya. Karena aku tidak akan meninggalkan agama ini selama-lamanya karena sesuatu hal apapun. Apapun itu saya enggak akan meninggalkan agama ini, kata beliau. Fama kathat yauman la ta'kulu wa la tashrabu wa lailatan. Akhirnya ibunya praktek beneran ndak makan dan ndak minum. Ya. Selama sehari semalam 24 jam. Ya. Ndak makan dan minum. Wa asbahat wa qad juhidat. Ketika masuk pagi karena sudah tidak makan dan tidak minum 24 jam, ya lemes, gitu. Maka saat falamma raaitu dzalika, saat mengatakan, ketika aku melihat hal tersebut, qultu, aku katakan kembali kepada ibuku, ya ummah, ibu, ta'lamina wallahi, sesungguhnya ibu mengetahui, demi Allah, ibu pasti tahu keyakinan ini atau keteguhan hatiku. Lau kana laki mi'atu nafsin, ibu tahu kalau seandainya ibu itu punya 100 nyawa. Fa kharajat nafsan, kemudian keluar satu persatu, satu wafat gara-gara tidak makan dan tidak minum, satu wafat lagi gara-gara tidak makan dan tidak minum, satu lagi wafat lagi gara-gara tidak makan dan tidak minum, dan ibu punya 100 nyawa. Ma taraktu dini, ya, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku. Ya. Kemudian saat memberikan kalimat terakhirnya, in syi'ti fakuli aw la takulit, maka silahkan, ibu mau makan atau tidak mau makan, ya terserah ibu, silahkan dipilih sendiri. Tapi sebagaimana saya katakan bahwa kalau ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu sampai nyawa ke 100, saya tidak akan meninggalkan agama ini.
Ini adalah jawaban yang sudah talak tentunya Bapak Ibu. Kalau ibunya itu berpikir cerdas ya pasti habis itu makan gitu, karena yang tidak ada gunanya mau tidak makan dan tidak minum tetap aja anaknya seperti itu. Dan ini adalah sebuah kecerdasan ya, komunikasi beliau terbangun dari dua tahap. Di tahap pertama beliau hanya meminta, wahai ibu, mbok jangan melakukan seperti itu karena saya tidak akan meninggalkan agamaku karena suatu apapun. Udah sampai di situ dulu ya. Di komunikasi yang kedua setelah ada buktinya ya, setelah terwujud ancaman dari ibunya itu, beliau mengatakan, wahai ibu, kalau ibu punya 100 nyawa keluar satu persatu ya meminta aku untuk keluar dari agama ini, maka demi Allah saya tidak akan meninggalkan agama ini meskipun nyawa ibu 100 itu habis. Ini sebuah kalimat yang sangat luar biasa dari seorang pemuda umur 17 tahun sudah bisa berpikir seperti ini ya. Sangat luar biasa ya. Dan beliau ya sebagaimana kita sebutkan, dari sisi ekonomi beliau adalah seorang yang sangat kaya raya tapi mau turun ke medan jihad. Dari sisi kekayaan itu hartanya banyak tapi siap berjihad, dan berjihad itu masuk ke medan perang itu susah ya. Makannya ya biasa-biasa saja, kemudian kalau mau buang hajat juga harus punya usaha yang dilakukan. Intinya ya safar itu qit'atun minal adab, tapi beliau mau melakukan itu. Dan beliau menceritakan ini di Sahih Al-Bukhari. Inilah awalul arabi rama bisahmin fisabilillah. Sesungguhnya aku ini adalah orang Arab pertama yang berjihad dengan panah gitu. Wa kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun illa waraqus syajari. Dan dulu saya itu pernah, atau kami itu pernah berangkat berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak punya makanan apapun kecuali ya daun dari sebuah pohon. Jadi makannya cuma dedaunan. Hatta inna ahadana la yada'u kama yada'ul ba'iru awisyatu ma lahu khiltun ya. Wallahu alam apa maknanya. Mungkin pasang seperti batu di perut atau yang semisalnya ya. Karena saking kelaparannya atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Intinya beliau ini kaya tapi mau turun ke medan lapangan ya, dan itu susah gitu. Dan itu menunjukkan beliau ya rendah hatinya beliau gitu. Semangat beliau untuk melakukan kebaikan meskipun harus berkorban dengan seperti itu. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ini Bapak Ibu meninggal pada tahun 51 atau 56 Hijriah atau 55. Jadi mungkin 51, 55 atau 56. Dipersisikan oleh para ulama. Umurnya sekitar 82 atau 83 tahun ketika wafat ya. Jadi dari sakitnya kita dapat bocoran ya, dari sakitnya itu beliau akhirnya sembuh ya, akhirnya sembuh nanti ya. Dan kita akan melihat itu dari keajaiban kalimat Nabi SAW di hadis penggalan itu di minggu depan juga insyaallah. Baik, ini berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tentang keutamaan menjenguk orang sakit Bapak Ibu ya. Di mana Nabi SAW saja yang sedang berhaji, dan haji itu ya pasti capek, pasti lelah, pasti banyak kegiatan, banyak yang dilakukan, tapi menyempatkan diri untuk menengok dan menjenguk sahabatnya. Nah, itu tidak mudah gitu. Nah, kita lihat saja jamaah haji kalau bercerita itu ya apa yang dilakukan, kegiatannya, kemacetannya ya, kemudian antrinya, banyak urusannya gitu. Dan kita juga perlu membayangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji itu berangkatnya dari Madinah, hendak naik pesawat tapi naik onta
sama jalan kaki. Kalau dihitung mungkin sekitar 6 hari atau 8 hari. Beliau tiba di Mekah itu kalau tidak salah tanggal 4 Dzulhijjah ketika mau melakukan ibadah haji. Capek ya. Perjalanan 6 hari, 8 hari yang kita saja kalau pakai pesawat Tronsat transit ya, misalkan, wah itu sudah capek. Tapi bagi Bapak Ibu yang pakai pesawat kok Tronsat transit misalkan, ya setidaknya bisa merasakan seberapa capeknya seorang nabi dan para sahabat ketika melakukan ibadah haji atau umroh ini. Capek sekali. Ya, kita saja 36 jam misalkan Tronsat transit itu. Ya, berangkat hari ini sampai Madinah masih lusa, ya. Besoknya lagi misalkan. Wah, itu capeknya luar biasa dan pasti kita sudah banyak protesnya kadang, ya. Tapi ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam 8 hari atau 6 hari berjalan, ya, menembus panasnya padang pasir, menembus dinginnya malam. Ya, perjuangan yang tidak mudah. Tapi beliau masih menyempatkan untuk menjenguk sahabatnya. Ya, baik. Kemudian di sini kita juga mendapatkan pelajaran tentang keutamaannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ndak teman dekat atau seorang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang ya hendak dikunjungi, ada yang seperti itu ya, meskipun beliau ya mengunjungi sahabatnya sakit pasti akan diusahakan gitu. Tapi ini menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang ketiga di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah bolehnya orang yang sakit menceritakan sakitnya selama bukan untuk mengeluh atau untuk suudzon. Ya. Jadi orang yang sakit, ya, kemudian cerita sama seseorang, misalkan untuk memberi motivasi, misalkan boleh-boleh saja. Ketika sedang konsultasi sama dokter, ya, kamu ini sakit apa? Ya sakit seperti ini dokter, tidak mau nyebutin sakitnya misalkan. Ya, maka itu sesuatu yang tidak tepat. Nantinya apabila dibutuhkan untuk menyebutkan sakitnya ya sebutkan saja, selama itu bukan untuk mengeluh atau selama itu bukan untuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka disebutkan tidak ada masalah. Jadi seorang menyebutkan sakitnya itu bukan sebuah masalah. Apalagi kalau di situ ada maslahatnya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada maslahatnya menyebutkan sakitnya, wahai Rasulullah, saya ini sudah sakit parah. Biar Rasulullah itu tahu keadaan Sa'ad bin Waqqas saat itu bagaimana gitu. Ya, ini bolehnya seseorang menyebutkan sakitnya. Sekali lagi, selama bukan untuk mengeluh, selama bukan untuk suudzon, dan selama itu ada masalahnya. Kalau tidak ada masalahnya, tidak ada keuntungannya, ya untuk apa kita cerita-cerita? Cuman nyebar berita saya sakit misalkan, ya nggak ada keutamaannya, ya ndak perlu juga gitu. Artinya kalau perlu ya kita sampaikan, kalau tidak perlu tidak usah. Baik, kemudian yang keempat di sini saya nomor 4, bolehnya cerita finansial selama ada maslahatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bercerita tentang keadaan ekonomi kita selama itu adalah sesuatu yang baik, ada kebutuhan, ya, ada keperluan, ada kemaslahatannya, ya tidak apa-apa menyebutkan jumlah nominal harta kita misalkan, ya. Sesuatu yang boleh-boleh saja. Kalau tidak ada kemaslahatannya, ya tidak perlu disebutkan, ya. Apalagi kalau tidak ada kemaslahatannya, cuman diumbar-umbar informasi ini, terkadang malah menimbulkan keburukan, yaitu orang-orang yang tidak suka itu akan tertimpa penyakit hasad, ya. Karena ya kita ini hidup di
sebuah masa yang penyakit hasad seperti ini tuh sangat banyak ya di tengah masyarakat kita. Ada orang-orang yang tidak suka ketika orang lain tuh dapat nikmat, itu banyak sekali orang yang seperti itu. Dan itu disebut sebagai orang yang bakhil atau pelit ya. Orang lain dapat nikmat aja ndak rela ya. Padahal bukan ngambil dari uang dia gitu. Padahal itu karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak rela. Itu disebut sebagai orang yang paling pelit ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang seperti ini. Menjadi orang yang pelit, lihat orang lain senang tidak mau. Ya, kita berlindung dari yang seperti ini ya. Jadi kalau orang lain dapat nikmat aja sudah tidak mau, itu disebut pelit. Apalagi kalau sudah pengen nikmat orang lain itu pindah, pengen nikmat orang lain itu hilang, wah itu sudah hasad tingkat tinggi. Kita berlindung dari yang seperti itu. Dan kalau kita nyebutin kepada orang-orang seperti itu, nanti malah ada ketidakbaikan pada diri kita ya. Dan kita perlu untuk banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang hasad ya. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Falaq ya, di surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang hasad ketika dia punya hasad. Kenapa harus berlindung? Ya karena ada efek buruknya. Ya maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau ada maslahatnya tidak apa-apa disebutkan. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan saya punya harta yang banyak ya. Baik. Allah taala alam bisawab. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya adalah kalau bertanya itu menyampaikan kondisi secara komprehensif ya. Artinya lengkap, data-data yang dibutuhkan itu disampaikan secara lengkap. Ya, ini sesuatu yang penting ya. Dan kalau kita berbicara di dalam dunia kesehatan, kadang orang konsultasi itu diminta untuk menyebutkan beberapa hal penting ya. Tidak hanya mengatakan dokter saya itu sedang sakit ya. Obatnya apa ya gitu. Dokter butuh, kalau secara telepon misalkan atau WA atau SMS misalkan, dokter butuh umur kita berapa, dokter butuh jenis kelamin kita itu berapa, berat badan kita itu berapa, panas tubuh kita itu berapa. Kadang butuh yang seperti perlu untuk diperiksa. Kalau kita datang biasanya akan diperiksa itu suhu tubuhnya berapa, akan tahu umurnya berapa. Makanya kalau di kertas periksa itu akan disebut umurnya 40 tahun lebih 5 bulan lebih 25 hari. Dan sudah otomatis keluar itu ya. Kemudian jenis kelaminnya apa ya. Itu dibutuhkan data penting ya. Sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika mau bertanya, mau mensedekahkan hartanya 2/3, beliau memberikan data dengan baik. Wahai Rasulullah, kondisi saya seperti ini ya. Saya itu orang kaya, sebutkan. Yang kedua, yang mewarisi saya nanti cuma satu anak wanita ya. Yang ketiga, kondisi saya sedang sakit parah seperti ini. Boleh tidak saya bersedekah 2/3? Ya maka ini sebuah data yang komprehensif ketika ingin bertanya kepada seseorang atau ingin konsultasi ya. Baik, ini waktunya masih cukup banyak ya, jam 20:10 Bapak Ibu. Masih kita lanjutkan atau mau tanya jawab saja Bapak Ibu? Bagaimana Pak Adi? Lanjut aja ya. Ya, kalau lanjut kita tambahin hadisnya. Kira-kira jawaban Nabi apa tadi? Ya. Wahai Rasulullah, saya ini adalah seorang yang
sedang sakit parah. Ya. Aku punya harta banyak, tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak wanita. Bolehkah saya bersedekah 2/3 harta saya? Ya. Kalau saya yang ditanya dan belum membaca hadis ini, pasti jawaban saya boleh Pak, gitu. Tapi karena kita sudah belajar hadis ini, ya ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan qala la, tidak boleh, ya tidak boleh. Karena saking semangatnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun juga mengulangi pertanyaannya, tapi dengan menurunkan kuantitasnya. Beliau mengatakan fasyatru ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya sedekahkan setengahnya aja gimana? Ya, setengah. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kalau hartanya itu adalah 1 M saja misalkan, kalau mau sedekah 2/3 itu berarti sekitar 670-an juta. Ya, jadi besar sekali. Kalau hartanya itu 1 juta misalkan, ya, tapi ya tidak mungkin, ya. Tapi anggap saja misalkan seperti itu, biar kita itu tergambarkan 2/3 itu berapa sih, gitu ya. Karena mungkin ada yang belum tergambarkan 2/3 harta itu seberapa, ya. Misalkan uang kita itu 1 juta, ya 2/3 harta dari 1 juta itu adalah 670.000, gitu. Kalau uang kita 1.000 rupiah, ya 670 rupiah. Ya, ibarat seperti itu. Kalau uangnya 1 triliun berarti 1.000 miliar yang disedekahkan ya sekitar 670 miliar. Yang sisa berapa? Sisanya sekitar 330-an miliar. Jadi yang disedekahkan lebih banyak. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas dibilang tidak boleh itu tidak berhenti. Oh, kalau begitu alhamdulillah ya Rasulullah, gitu. Saya tidak saya disedekah saja, gitu. Sudah saya kasihkan sama anakku misalkan. Tapi karena beliau itu ya berpikir masa depan di akhiratnya nanti, ya sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwa kita kalau punya harta banyak dan pengen kita bawa mati, ya perlu ditransfer ke rekening akhirat, gitu. Salah satu bagaimana? Ya disedekahkan, diwakafkan, atau bagaimana lah. Ya, intinya usaha untuk ke arah sana. Ya. Ini dipikirkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena tidak boleh 2/3, beliau masih bertanya, tingkat bawahan dari 2/3 itu berapa? Oh, tingkat bawahnya setengah. Ya, kalau 2/3 bawahnya masih ada setengah. Coba deh saya tanya setengah, karena saya pengen bawa harta ini, setengah harta saya tak bawa ke ketika saya wafat, gitu. Fasyatru ya Rasulullah, setengah ya Rasulullah, gimana kalau harta saya 1 M, ya 500 juta saya sedekahkan, saya wakafkan. Kalau harta saya 1 triliun, ya 500 M yang saya sedekahkan, gitu. Kalau harta saya 1 juta, ya 500.000 sendiri saya sedekahkan, gitu. Kira-kira jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Beliau menjawab masih la, ndak boleh, ya, ndak boleh. Ini kita dapat ini Bapak Ibu, ya, sebuah ilmu itu terkadang membawa kita kepada sebuah apa namanya, sebuah tindakan yang kadang orang yang tidak punya ilmu itu bertanya-tanya, lah ngapain, kenapa kok nggak boleh. Itu mungkin akan bertanya-tanya seperti itu. Kita pengen baik kok nggak boleh, itu piye. Bisa jadi kita komentarnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan seperti itu kalau kejadiannya di masa sekarang. Nabi itu piye loh, ya, mau sedekah setengah juga tetap nggak boleh, gitu. Tadi 2/3 nggak boleh, setengah nggak boleh. Kadang kita akan seperti itu, ya sama seperti keadaan kita saat ini. Mosok kayak gini ndak boleh, wong apike kok ngene ora oleh, ya. Kadang ada seperti itu. Apa sebabnya? Karena yang tidak memperbolehkan itu punya ilmu, yang memandang itu salah itu ndak punya ilmunya, gitu. Gimana biar itu bisa matching? Ya yang tidak berilmu
bisa mendapatkan ilmunya dulu, baru merasa oh ternyata gitu toh alasannya. Dan nanti kita akan tahu alasannya Bapak Ibu. Alasannya kenapa kok Nabi itu tidak memperbolehkan 2/3 tidak boleh, setengah pun juga tidak boleh. Kenapa? Ya, gitu. Baik, qultu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fastulutu ya Rasulullah. Sepertiga wahai Rasulullah. Gimana? Boleh enggak wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ats-tsulutu wa tsulutu katsirun au kabirun. Ya wis, sepertelu ya rapopo. Ning sepertelu itu suwis akeh lho gitu. Sudah banyak. Ini sudah sangat besar sekali gitu. Sepertiga itu sudah kebanyakan. Ibaratnya kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bahasa Indonesia seperti itu. Baik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari penggalan ini? Yang bisa kita ambil dari penggalan ini Bapak Ibu, bahwa tidak boleh mensedekahkan harta lebih dari sepertiga ketika kita sedang sakit mau wafat. Tidak boleh ya. Tapi kalau kita masih sehat ya, tidak ada tanda-tanda sakit sama sekali, maka mau mensedekahkan seluruh harta ya tidak apa-apa ya, boleh-boleh saja ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat di salah satu hadis, mungkin ini hadisnya Imam At-Tirmidzi ya, disebutkan oleh Umar bin Khattab, beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqadzalika indi malan, dan ketika itu saya sedang punya banyak harta, kata Umar ya. Fakultu, maka aku katakan dalam hatiku, al yauma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtu yauman, hari ini nih akan aku lawan Abu Bakar, karena sejak dulu saya tidak pernah bisa mengalahkan beliau. Kalau dalam kebaikan mesti beliau lebih dulu ya, mesti lebih dulu. Sedekah beliau lebih banyak, ngabarin orang berita baik pasti beliau sudah ngabarin dulu ya. Nengok orang sakit pasti beliau juga sudah nengok dulu. Pokoknya segala kebaikan beliau nomor satu, saya belum pernah mengalahkan. Hari ini saya akan berusaha mengalahkan beliau berkaitan dengan sedekah ini, kata Umar. Maka faji'tu binisfi mali, kata Umar, maka aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma'abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, mislahu ya, aku tinggalkan yang semisal dengan itu wahai Rasulullah. Jadi kalau Umar bin Khattab itu punya uang 1 M ya 500 juta sudah disedekahkan. Punya uang 1 juta ya disedekahkan 500.000 saat ini ya. Apa yang terjadi? Wa ata Abu Bakrin, Abu Bakar pun datang. Bawa berapa hartanya? Bikul lima indahu, dengan semua kekayaan yang dia miliki. Di tabungannya itu ada 1 M, dibawa semua gitu maksudnya. Hartanya 1 triliun misalkan juga dibawa semua. Hartanya 1 juta ya udah tidak ada yang disisakan. Semuanya dibawa untuk disedekahkan. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya Abu Bakrin ma abqaita li ahlik. Ya, Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu gitu. Maka Abu Bakar menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulahu, aku tinggalkan untuk mereka keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk mereka. Maka Umar pun mengatakan, la asbikuhu ila syai'in abadan. Kalau kayak gini kejadiannya, pasti saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar lagi nih. Pasti kalau aku punya niat baik, pasti aku kalah. Pasti kalah, kata Umar seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau sedang sehat mau mensedekahkan setengah harta, mau semua harta ya tidak masalah. Tapi ketika akan wafat tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Dan kata para ulama, kalau mau mensedekahkan banyak seperti ini, seperti Umar, seperti Abu Bakar, dia juga harus punya iman yang kuat seperti mereka.
Jangan sampai ketika sudah mensedekahkan semua hartanya kemudian dia tidak punya uang, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa punya tempat tinggal. Kalau sakit tidak ada yang ngobatin, maka ini nanti jadi masalah. Ya. Kalau tidak punya iman sekuat mereka, nggak usah. Ya. Maksimal sepertiga sajalah. Gitu. Meskipun sedang sehat. Dan itu pun sudah sangat luar biasa. Coba Bapak Ibu punya uang 1 M sedekahnya 330 juta, ya, sesuatu yang berat sekali, tidak mudah itu, ya. Baik, dan di sini kita juga menambahkan sebuah maklumat bahwa misalkan ada seorang yang sakit, ya, kemudian mau bersedekah setengah dari hartanya, ya, secara hukum tidak boleh, tapi ini sedekahnya dia ini setengah hartanya itu bisa diperlakukan, bisa dijalankan apabila syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa? Satu, apabila ahli warisnya mengizinkan. Kalau ahli warisnya sudah mengizinkan, ya enggak apa-apa. Bapak mau sedekah setengah harta enggak apa-apa. Mungkin itu memang pengen untuk dibawa ketika bapak wafat nanti meninggal dunia, pengen dapat pahala besar itu. Ya sudah, enggak apa-apa, saya ikhlas sajalah gitu. Ahli warisnya, anak-anaknya mengatakan seperti itu, istrinya ya mengatakan seperti itu, ya sudah, boleh dijalankan terus. Enggak ada masalah. Jadi pembatasan sepertiga ini nanti berkaitan juga dengan ahli waris, ya, berkaitan dengan ahli waris. Kemudian mana yang lebih baik dari sedekah ini? Apakah sepertiga ataukah lebih kurang lagi? Ya, karena Nabi tadi mengatakan, ya wis sepertiga nggak apa-apa, tapi sepertiga itu sudah banyak loh, gitu. Kalimatnya kok seperti itu? Nah, bagusnya itu sepertiga atau kurang dari sepertiga? Ya, itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Ya, dan kalau menurut pendapat Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan lau ghaddon nasu ilar rubu'i, ya, andai saja manusia itu kalau mau sedekah maksimalnya 1/4 sajalah, gitu. Karena Nabi mengatakan, kata Ibnu Abbas, as-tsulusu wa tsulusu katsirun au kabirun, ya sepertiga ndak apa-apa Kak, tapi sepertiga itu sudah banyak. Artinya para ulama berpendapat, ya, bersedekah di bawah sepertiga, 1/4 misalkan, maksimalnya 1/4 atau maksimalnya 1/5, sebagian riwayat dari Abu Bakar kalau tidak salah, maka itu sesuatu yang bagus, ya. Wallahu taala alam bisawab. Besok di kesempatan berikutnya Bapak Ibu kita akan membaca apa alasan Nabi, atau mungkin dua alasan Nabi, mungkin ya, dua alasan Nabi kenapa beliau tidak memperbolehkan Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan itu. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan penggalan-penggalan akhir dari hadis tersebut. Dan masih ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Memang hadisnya ini cukup panjang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini sudah jam 8.23. Kalau diteruskan pasti nanti tidak cukup waktunya. Baik, apabila ada pertanyaan maka dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang hasad tadi. Ya. Baik, bagaimana cara menanggulangi hasad dari ain? Maka bisa dilihat dari dua arah. Satu, dari sisi orang yang kadang punya penyakit hasad, ya. Dan sebenarnya ain itu tidak hanya berkaitan dengan hasad, tapi bahkan sudah berkaitan dengan ain itu pada orang yang takjub. Jadi tidak ada hasad sama sekali, tidak ada keinginan nikmat itu hilang. Tidak ada rasa suka dalam diri ini untuk orang lain. Tidak ada rasa benci dalam diri ini orang lain dapat nikmat, tidak ada. Tapi takjub saja sudah
takjub, wah gitu ya. Misalkan sudah wah gitu, maka ini penyakit ain sudah bisa datang gitu. Jadi nggak hanya hasad saja, tapi penyakit ain ini sudah ada sejak seseorang itu takjub. Bagaimana seseorang yang takjub ini ya, agar tidak berefek buruk bagi orang lain dengan yang disebut dengan penyakit ain itu. Ya, apa namanya? Sampai mana tadi? Bagaimana biar tidak berefek? Ya. Jawabannya adalah dengan mengucapkan Masya Allah. Ya. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Ya. Wah, Masya Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana perkataan di dalam surat Al-Kahfi ya. Fakulta masya Allahu la quwwata illa billah intaroni ana aqalla minka malan wa walada. Kenapa kamu tuh tidak mengatakan masya Allah la haula wala quwwata illa billah, kalau kamu tuh memandang aku itu memang sedikit hartanya, sedikit anaknya daripada kamu. Kamu kan takjub dengan dirimu sendiri. Kenapa kamu nggak mengatakan masya Allah la haula wala quwwata illa billah? Segala sesuatu itu atas kehendak Allah dan tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah juga gitu. Ya, jadi kalimat untuk bisa menghindari efek buruk ain itu adalah masya Allah, itu sudah sangat cukup. Ya, masya Allah itu sangat cukup. Kalau mau tambah la haula wala quwata illa billah atau misalkan tabarakallah semoga Allah memberkainya, maka itu bagus saja. Tapi masya Allah sudah sangat cukup. Kemudian sekarang objeknya yang bisa saja terkena ain misalkan. Bagaimana cara melindunginya? Maka cara melindunginya adalah dengan tidak menampakkan satu tidak menampakkan nikmatnya kepada orang lain. Ya, itu salah satu cara. Ya. Nampakkan saja kepada orang-orang yang senang kalau kita itu dapat kenikmatan. Pasti adalah orang-orang yang senang kalau kita itu dapat nikmat. Ada orang yang nggak senang kalau kita dapat nikmat. Ya. Maka kalau kita tidak yakin orang itu senang tidak kita dapat nikmat, maka ya tidak usah disampaikan kepada mereka. Kita sembunyikan saja. Makanya dalam sebuah riwayat itu dikatakan, tolonglah kesuksesan dirimu itu dengan menyembunyikan kesuksesan yang ada pada dirimu. Ya. Jadi kita menyembunyikan ide-ide, menyembunyikan kesuksesan yang ada pada diri kita, mungkin juga segala sesuatu yang baik-baik. Maka itu salah satu cara untuk kita melindungi diri kita. Nah, kalau sudah kita juga sudah melindungi diri kita dengan cara seperti itu, tapi kadang yang namanya manusia juga teledor atau kadang ya keceplosan atau kadang ya bagaimana dikira orang ini senang kalau kita dapat kebaikan, tapi ternyata di dalamnya, di hatinya dia ternyata tidak senang misalkan. Maka kita ya lakukan zikir pagi dan petang. Ucapkan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari semua kejahatan makhluknya. Begitu juga baca surat Al-Falaq ini ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya penciptanya Al-Falaq, subuh ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan para makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam ketika sudah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir ya. Walaupun kata para ulama entah wanita entah bukan, tetap selama tukang sihir yang niup pada buhul-buhulnya, lindungi aku darinya ya Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Ininya zikir pagi, zikir petang, kalau bisa diamalkan ini sebuah pelindung diri yang sangat kuat sekali. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan disebutkan namanya tidak bermudarat sesuatu apapun di langit dan di bumi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan zikir-zikir yang lainnya. Wallahu taala alam bissawab. Gitu, Pak. Baik, saya kira cukup sepertinya sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.